Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan pada saat ini telah hadir pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur berada di acara hari ini, dan Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang juga telah hadir dan berserta jajarannya di tim panitia Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112. Acara ini akan kita mulai dengan penyampaian dari Ketua PWM Nusa Tenggara Timur dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang selaku tuan rumah Tanwir dan Milad Muhammadiyah. Kemudian akan ada sesi diskusi dari para media massa bisa menanyakan. Selanjutnya kita langsung mempersilakan Pak Ketua PWM Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan press conference. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang kami hormati anggota pimpinan wilayah, Pak Rektor, juga sekaligus sebagai panitia penerima Tanwir dan Milad 112, teman-teman rekan-rekan awak media lokal dan nasional yang sudah hadir bersama kita, pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Surat Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 2/1/B/B/2024 tentang penetapan tuan rumah, tempat dan waktu penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah tahun 2024, memutuskan bahwa pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah dan bertempat di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 6 Desember 2024 di Kota Kupang. Teman-teman sekalian, Tanwir Muhammadiyah merupakan pranata permusyawaratan tertinggi kedua di lingkungan Muhammadiyah, karena insya Allah nanti akan dihadiri peserta inti itu 350 sampai 400 karena tambah peninjau yang berasal dari utusan pimpinan pusat Muhammadiyah, perwakilan wilayah, dan organisasi otonom Muhammadiyah tingkat pusat. Sidang Tanwir ini memiliki kewenangan, yaitu mengevaluasi program kerja, dipandang perlu bisa merubah atau mengubah anggaran dasar anggaran rumah tangga, dan memungkinkan mengambil keputusan strategis di luar pemilihan yang tidak memungkinkan menunggu muktamar. Sedangkan muktamar merupakan permusyawaratan tertinggi dengan agenda pemilihan anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, menyusun program kerja, dan juga dipandang perlu
melakukan atau membuat perubahan pada anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Teman-teman sekalian, merupakan keistimewaan karena Tanwir kali ini disatukan dengan Milad Muhammadiyah yang ke-112. Karena biasanya milad itu dilaksanakan tersendiri, sedangkan tanwir juga dilaksanakan tersendiri. Ini dipandang perlu dilakukan agar lebih efisien dan membawa syiar yang lebih nyata. Insya Allah teman-teman sekalian, pada pembukaan tanwir dan resepsi milad yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember nanti di halaman Universitas Muhammadiyah Kupang akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, juga insya Allah juga sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit Universitas Muhammadiyah Kupang yang nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Pak Rektor. Selain anggota, peserta dan peninjau tanwir, acara pembukaan juga akan dihadiri oleh warga Muhammadiyah, para elit nasional, Menteri Kabinet Merah Putih, serta tokoh dan masyarakat setempat. Tentu atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah dan seluruh jajaran, ya, karena Muhammadiyah wilayah NTT memiliki 19 PDM dan memiliki 101 cabang Muhammadiyah. Jadi dari 22 kabupaten kita memiliki 19 PDM, 3 kabupaten yang belum punya. Kita bersyukur karena penetapan ini sebagai tuan rumah tanwir, karena kami menyadari ini sebagai bentuk dukungan pimpinan pusat Muhammadiyah atas kemajuan dan penghematan Muhammadiyah di NTT, termasuk Universitas Muhammadiyah Kupang yang telah dan terus berkiprah memajukan daerah di Nusa Tenggara Timur. Juga kami sadari bahwa penetapan ini karena meningkatnya amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, insya Allah di bidang kesehatan, juga sosial dan ekonomi, dan yang memajukan kehidupan rakyat. Karena dengan berkembangnya amal usaha, maka kemajuan kehidupan rakyat akan meningkat. Yang ketiga, kami sadari karena memang dinilai kita dalam kondisi yang sangat kondusif antara perserikatan dan amal usaha dan juga Orto Muhammadiyah di Nusa Tenggara Timur, dan semua pihak yang semua bekerja sama untuk kemajuan masyarakat di NTT. Kami juga menyadari bahwa penetapan ini karena adanya kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah. Di antaranya ada beberapa tokoh atau masyarakat yang sukarela menghibahkan harta miliknya berupa tanah ke Muhammadiyah. Dan itu tidak saja terjadi di kalangan Muslim, tapi juga di kalangan saudara kita yang Nasrani, Katolik, juga Kristen. Mereka hanya bermohon semoga dibangunkan pendidikan Muhammadiyah. Juga kami sadari kepercayaan ini
bisa dilihat dari minat kepercayaan masyarakat menitipkan putra putri tercinta pada pendidikan Muhammadiyah, terutama kampus Muhammadiyah. Kita sadari bahwa hari ini kampus Muhammadiyah yang jumlah mahasiswanya kurang lebih ya hampir mencapai 9.000, dan saudara kita yang non muslim itu hampir 82% dan sisanya yang muslim. Teman-teman sekalian, tema Milad dan Tanwir tahun ini menghadirkan kemakmuran untuk semua. Ini sesuai dengan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, karena matan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu diawali dengan Al-Fatihah kalau dalam muslim, ayat inti dalam ibadah, dan diakhiri dengan baldatun thayyibatun warobun ghafur, yaitu suatu negara yang aman, damai dan membahagiakan dan penuh kemakmuran. Muhammadiyah melalui Tanwir dan Milad tahun 2024 dengan mengusung tema menghadirkan kemakmuran untuk semua, menyampaikan pesan dan harapan. Di antaranya kemakmuran ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bait undang-undang menyebutkan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tentu Muhammadiyah wilayah Nusa Tenggara Timur ikut berperan dalam membantu pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan cita-cita nasional negara Republik Indonesia. Juga kemakmuran diinginkan oleh para pendiri bangsa, founding father kita, kemakmuran yang berkeadilan agar dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu juga spirit dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran pemerintah di Nusa Tenggara Timur khususnya sangat sentral dalam membangun dan membawa kemakmuran berbasis konstitusi, juga dinyatakan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi, menyelamatkan negara, membangun kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah harus menjadi pelopor. Pemerintah tidak boleh jadi wasit. Ini mengajak kita semua, para elit, para pemimpin, para pejabat, pemerintah dari pusat sampai tingkat lurah, agar wajib menjalankan konstitusi untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang berkemakmuran. Muhammadiyah dengan menghadirkan tema untuk semua mengandung pemahaman bahwa kemakmuran itu berdimensi lahiriah sekaligus rohaniah. Lahiriah adalah adanya kecukupan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan mewah. Juga masyarakat yang memilih sekaligus rohaniah, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, berilmu dan beramal soleh. Seluruh penduduk menjalani kehidupan yang benar, itu harapannya. Sehingga kita hindari, kita usahakan agar jangan melakukan perbuatan yang salah dalam kehidupan bermasyarakat.
Muhammadiyah sebagaimana terkandung dalam pemikiran matan, keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu ditetapkan tahun 1969, mengajak seluruh lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadi suatu negara yang adil dan makmur, diridai Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Muhammadiyah tentu berusaha secara berkesinambungan mewujudkan kemakmuran dalam kehidupan secara nyata. Dan sesuai dengan hasil muktamar 2015 di Makassar, Muhammadiyah berkomitmen bahwa negara Pancasila Darul Ahdi Wasyahadah, yaitu negara Pancasila ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama yang tidak mungkin Muhammadiyah akan berada sebaliknya. Jadi Muhammadiyah terus bersama pemerintah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sebagai dasar negaranya adalah Pancasila. Untuk menghadirkan semuanya, kemakmuran semuanya Nusa Tenggara Timur, mari kita berperan secara optimal membawa perubahan pendidikan Muhammadiyah berkemajuan dan menjadi rahmatan lil alamin di Pulau Bamura tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan mensukseskan Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur, Bapak Muksin SAG MAG. Selanjutnya penyampaian dari Profesor Dr. Janirullah SPD MSI selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya persilakan pada Bapak Rektor. Baik, terima kasih Saudara Moderator, Pak Kandidat Dr. Hamid. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rekan-rekan media cetak maupun elektronik, baik nasional maupun lokal. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita melakukan press conference berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Tanwir Milad Muhammadiyah, dan juga salah satu agendanya juga adalah peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Sekali lagi, rumah sakit itu bernama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang dan akan dibangun di atas tanah seluas 4.500 meter persegi dengan konstruksi 7 lantai, 6 ke atas dan 1 basement, jadi total 7 lantai. Yang kedua, Bapak Ibu, sebagai ketua penerima tamu, kami diamanatkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai ketua penerima tamu. Artinya semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang, jadi penyelenggaraan kegiatan Tanwir Muhammadiyah dan Milad Muhammadiyah ke-112 dilaksanakan di pelataran dan di gedung Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu diselenggarakan pada tanggal 4 sampai dengan 6 Desember 2024. Yang berikut, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentang persiapan. Jadi pada dasarnya secara umum hampir 100% berbagai macam kegiatan maupun logistik telah kita siapkan sehingga pada tanggal pembukaan sampai dengan tanggal selesainya insya Allah dapat terlaksanakan secara baik sesuai dengan harapan kita semua. Dan kami sebagai tuan rumah dan sebagai ketua panitia penerima tamu terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Pengasih dan Pemurah, semoga kegiatan ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia tercinta Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Juga akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Jadi secara umum kita sudah siap dan Bapak Ibu bisa menyaksikan di luar sana proses pelaksanaan ya, baik teknis maupun teknis sudah kita lakukan. Insya Allah kita siap melaksanakannya pada hari tanggal 4 Desember sampai dengan 6 Desember 2024. Kami berharap selaku tuan rumah, kami berharap agar penyelenggaraan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak sosial, ekonomi maupun politik dan budaya yang baik di Nusa Tenggara Timur. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Rekan-rekan media lokal dan nasional, kita akan membuka sesi tanya jawab dan silakan memberikan pertanyaan dan sebutkan nama medianya dan jurnalis serta ditujukan kepada siapa. Silakan Pak dari media dan nama. Kita akan mulai dari Pak yang di sebelah kanan. Kita mulai dulu dari yang di sebelah kanan. Oke, baik, terima kasih. Saya Hendrik dari Poros NTT. Ingin saya sampaikan bahwa pertama profesiat untuk Muhammadiyah Kupang karena saat ini menjadi tuan rumah. Yang kedua juga profesiat bahwa Muhammadiyah Kupang juga menghadirkan rumah sakit pendidikan. Di sini saya ingin mempertanyakan sedikit terkait Tanwir ini, apa agenda yang mau diusulkan oleh Muhammadiyah Kupang? Mungkin ada terkait pendidikan atau apa dalam pertemuan besar ini. Terima kasih. Pertanyaan ditujukan kepada, mohon pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Rektor. Oke. Ya. Selanjutnya kita pertanyaan berikut dulu dari Pak dari media di sebelah kanan. Silakan Pak. Jadi baik, terima kasih. Saya Yulius Tomonov dari beritacendana.com. Ini pertanyaan untuk Pak Rektor karena dalam perencanaan ke depan ini akan membangun rumah sakit Muhammadiyah di Kupang. Kita lihat perkembangan di kota Kupang ini kan rumah sakit sangat banyak. Mungkin karena tadi belum menjelaskan terkait tentang perencanaannya seperti apa, kajiannya sudah sejauh mana terkait tentang pembangunan rumah sakit ini. Karena jangan sampai kita membangun rumah sakit untuk bersaing. Karena rumah sakit swasta pun sudah banyak di sini, rumah sakit daerah, artinya pemerintah juga sudah banyak sekali. Jadi mungkin tujuannya seperti apa dan langkah-langkah konkretnya ke depan itu rumah sakit itu seperti apa. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik, kita jawab dulu pertanyaan dari pertanyaan pertama. Ya, silakan Bapak, kita mulai dari Bapak Rektor. Pak Rektor duluan. Oh ya. Oh dia dari, silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama ya, agendanya apa? Jadi permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah itu ada dua. Satu muktamar, kemudian yang kedua tanwir. Ya, tanwir ini yang besok insya Allah tanggal 4. Tanwir itu dilakukan bisa 2 tahun sekali, bahkan kalau sewaktu-waktu bisa setahun sekali. Kalau muktamar hanya dilakukan 5 tahun sekali. Sehingga bedanya kelihatan. Kalau muktamar itu pemilihan, agenda intinya itu adalah pemilihan pimpinan masa jabatan berikutnya. Tapi kalau tanwir itu agendanya satu, evaluasi kerja, program kerja.
Itu yang pertama. Jadi selama 2 tahun terakhir kita ini kalau sekarang kan 2022 kemarin sampai 2000 ada 2 tahun berjalan ini, dievaluasi dan progresnya seperti apa dan tindak lanjutnya seperti apa. Jadi yang kedua, kalau dimungkinkan ada perubahan yang mendasar di anggaran dasar akan dibahas juga. Nah, ada masukan, saran dari seluruh wilayah karena nanti dihadiri oleh seluruh pimpinan wilayah Muhammadiyah se-Indonesia. Dan yang ketiga, ada isu-isu penting yang strategis yang harus diputuskan, harus dibahas, yang tidak mungkin menunggu muktamar 5 tahun, gitu kan? Ya, yaitu agenda nanti akan dibahas selama insya Allah 2 hari. Ya, karena pembukaan Tanwir Milad itu di pagi hari, sidang Tanwir dimulai pada pleno pertama di sore hari dan sampai ditutup di tanggal 6. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya. Yang berikut berkaitan dengan ini keraguan yang ya siapa saja ya. Kenapa kok sudah banyak di Kota Kupang? Jadi kita tentu punya visi misi tersendiri di lembaga pendidikan ini. Tentu kita berharap bahwa pendirian sebuah rumah sakit pendidikan itu memiliki dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama peningkatan dalam bidang kesehatan. Yang kedua, bahwa meskipun banyak, nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Dan saya kira belum banyak-banyak amat sih. Ya, mari kita memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Kita lakukan yang terbaik. Saya kira itu bisa saja. Dan harapan kita agar rumah sakit yang akan didirikan ini berkaitan dengan pelayanan umum kepada masyarakat, juga berkaitan dengan pendidikan. Jadi namanya saja rumah sakit pendidikan. Tapi aktivitasnya meliputi semua, sama dengan rumah sakit yang lain juga nantinya. Bukan karena rumah sakit pendidikan terus aktivitasnya beda sama sekali, enggak. Sama. Ya, hanya juga ada kaitannya juga dengan pendidikan. Jadi itu Bapak Ibu, saya kira itu. Enggak apa-apa, ya. Sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Jadi tergantung pilihan masyarakat. Karena hidup ini kan menyangkut selektivitas. Jadi bagaimana kita memperhatikan, melihat sejauh mana pelayanan, kemampuan dan segala macam, itu yang membuat orang lain itu menjatuhkan pilihan kemana dia harus berobat, kemana dan segala macam. Saya kira itu. Masyarakat pada sudah pintar ya, negeri kita tambah maju, daerah kita tambah makin berkembang. Saya kira pilihan-pilihan itu perlu ada di dalam masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor dan ada satu penanya lagi, silakan Pak. Dari media massa dan sebutkan nama. Dari mana Pak? Saya dari Suluh Desa Wanster Buu. Suluh Desa. Nama Wanster. Suluh Desa. Ya. Media Suluh Desa, nama Pak? Wanster Buu. Yes. Ya, silakan Pak. Saya mungkin 2 pertanyaan. Yang pertama menyangkut kesiapan SDM-nya, dan yang kedua soal konstruksinya itu pelaksananya dari mana, baik itu konsultan perencana maupun pelaksana, terus anggaran apakah APBN atau APBD. Terima kasih, kembalikan. Langsung jawab saja, silakan Bapak. Ada pertanyaan lagi? Saya. Oh ya, silakan Pak. Minta maaf, ini saya ingin bertanya kebetulan untuk karena kebetulan Pak Rektor ini merupakan ketua panitia sebagai penyelenggara di Tanwir ini. Tanwir ini merupakan kegiatan nasional dan yang kedua ini mungkin agendanya 4 tahun sekali. Saya pikir secara kesiapan dan persiapan dari kepanitiaan itu seperti apa, dan yang kedua mungkin hal-hal teknis sejarah presentasi itu sudah berapa persen untuk menjemput Tanwir di Kota Kupang sebagai tuan rumah itu. Dan yang kedua adalah apakah Tanwir itu menjadi salah satu corong untuk bisa menjadi tuan rumah pada muktamar nantinya atau tidak? Komitmennya seperti apa yang dibangun? Terima kasih. Kita menjawab pertanyaan dari media Suluh Desa berhubungan dengan perencanaan dan penganggarannya seperti apa Pak? Terima kasih.
Oke. Sudah ya? Oke, baik, terima kasih. Nah, kita ini kan baru mulai peletakan batu pertama. Saya kira kita pasti siap lah. Dengan studi kelayakan, dengan berbagai macam itu. Ya, pasti SDM kita siapkan. Ya, ini rumah sakit ini tidak main-main. Karena berkaitan dengan ya, pengobatan orang, diagnosa orang, tentu membutuhkan keterampilan keahlian yang hebat. Dan itu kita tidak akan main-main dengan pekerjaan yang sangat berat seperti ini dan sangat strategis untuk apa? Kesinambungan hidup manusia ini di masa-masa yang akan datang. Jadi kita berharap dengan kehadiran rumah sakit pendidikan ini makin meningkatkan ya kesehatannya ya. Juga bisa dengan makin sehat kan usia harapan hidup masyarakat makin bagus kan ya di masa-masa yang akan datang. Kemudian juga berkaitan dengan dana. Saya kira kami ini salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah dari total 167 atau 68 ya perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia. Tentu kami tidak bekerja sendiri. Ya, kami tidak berjalan sendiri. Ya, yang jelas pasti kami akan bersama-sama dengan perguruan tinggi lainnya yang akan membantu pendirian dan kerja ya Universitas Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Jadi kita akan bareng-bareng ya. Tentu sebagai ketua panitia juga sebagai rektor kita tentu akan bekerja sama dan membutuhkan bantuan dari sesama perguruan tinggi Muhammadiyah yang sudah ya memiliki rumah sakit dan siap untuk membantu kita. Ya. Nah, kemudian dana tanwir. Jadi semuanya adalah dana sendiri yang berasal dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi begitu Bapak Ibu. Ya, tidak ada dari APBN. Jadi semua bersumber dari anggaran Muhammadiyah, yaitu pimpinan pusat Muhammadiyah. Kami sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara kegiatan di sini. Jadi semua ini adalah ya dari pimpinan pusat. Ya, bahkan agenda acaranya semua pimpinan pusat. Kami adalah pelaksana tuan rumah yang melaksanakan event ini di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang. Kemudian yang berkaitan dengan berapa sih persentase kesiapan? Saya kira hampir 100% kesiapan kita. Jadi sudah sangat siap, ya. Sudah sangat siap untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan kita semua di Nusa Tenggara Timur, terutama harapan terbesar dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan saya mendorong ya kepada semua masyarakat yang ada di Kota Kupang maupun NTT, mari beri dukungan yang luar biasa buat penyelenggaraan event ini yang baru pertama kalinya dalam sejarah Perserikatan Muhammadiyah di Nusa Tenggara Timur. Jadi sejak berdirinya tahun 1912 baru pertama kalinya dilakukan event yang sangat besar. Yang bagi saya sebagai rektor nggak mungkin bisa dilakukan di Universitas Muhammadiyah atau di Nusa Tenggara Timur. Nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tapi kok bisa? Itulah keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan lokasi kegiatan di Kupang dan di Universitas Muhammadiyah Kupang. Ya, kita tentu sami'na wa ata'na, siap apapun yang terjadi, siap. Dan insya Allah akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Ya mungkin suatu saat ya berapa puluh tahun ke depan atau berapa tahun ke depan jika pimpinan pusat memberikan kepercayaan, ya bisa enggak Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang sebagai tempat penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah. Iya. Dan ini kan tahun 2027 ya atau 26 itu akan diselenggarakan di Medan. Ya, di Medan. Siapa tahu suatu saat bisa di Kupang. Ini kita doa saja ya. Kali ini kita tanbir Bapak Ibu besar bangit. Saya rasa-rasanya ya sulit kita percaya bisa kita ditunjuk sebagai tuan rumah. Benar Bapak Ibu. Inilah saya sampaikan di depan rekan-rekan media ya baik elektronik maupun cetak. Ini suatu hal yang luar biasa terutama bagi saya sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Kupang. Sulit rasanya. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Silakan, ada lagi pertanyaan dari, silakan Pak. Dari depan dulu nanti kita lanjut. Silakan. Dari depan dulu Pak, dari depan dulu nanti kita ke. Cek.
Terima kasih untuk tempat dan kesempatannya Pak. Terkait dengan Tanwir ini kan skalanya nasional, kita tahu betul. Nama media untuk, Pak, media dan nama media. Saya Jevon dari Jawa Post TV Pak. Oh iya, Jawa Post TV kita. Terkait dengan Tanwir ini kan skalanya besar, skalanya nasional dan juga Muhammadiyah begitu besar. Apakah kali ini pun sebagai ketua penyambutan tamu, apakah juga akan menghadirkan kekhasan NTT untuk juga bisa dikenal oleh mereka-mereka yang akan datang, para hadirin? Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita ada satu lagi Pak. Oh ya, terima kasih. Saya Felix dari Radio Tiri Lolok. Saya bertanya terkait tentang apa launching rumah sakit itu dibangun dari tahun berapa, dan juga APBD yang dari Muhammadiyah itu berapa banyak yang dihasilkan. Terima kasih. Terkait anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah sakit dan perencanaan itu sejak kapan? Perencanaan dan swadaya. Ya, kita bukan dari APBD. Ini Bapak Ibu coba diambilkan itu logonya. Logo Tanwir. Nah, oke Bapak Ibu, nah coba diperhatikan. Ini rekan-rekan media, inilah logo penyelenggaraan Tanwir Milad Muhammadiyah ke-112. Bapak Ibu lihat, itu adalah ciri khas Nusa Tenggara Timur, sasando. Tapi di tengah itu ada bunga khas Nusa Tenggara Timur. Itu bunga sepe, gak ada di lain itu. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi pimpinan pusat Muhammadiyah telah mempertimbangkan dengan saksama tentang khas. Ya, jadi tidak ada yang terlupakan di sini. Nanti Bapak Ibu juga akan menyaksikan ketika penyelenggaraan kegiatan banyak itu event-event dan kegiatan yang menunjukkan tentang budaya lokal kita di Nusa Tenggara Timur. Tradisi budaya, bahkan pakaian adat dan segala macam, lagu-lagu daerah, dan itu diminta oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya, agar kita menonjolkan ya itu mempresentasikan kita punya kekhasan. Jadi bukan hanya di lain, tapi termasuk di pakaian, tarian, budaya-budaya lain, dan salah satunya yang luar biasa itu yang Bapak Ibu lihat, logo Tanwir Muhammadiyah. Saya tuh kaget, kok logonya sampai segini. Begitu hebatnya cara berpikirnya orang pimpinan pusat Muhammadiyah yang luar biasa. Sampai itu Bapak Ibu ya, bunga CP ada di dalam sasando. Jadi luar biasa ya. Ini kita hargai. Jadi jauh-jauh di Jogja sana di pimpinan pusat, tapi sampai berpikir seperti apa yang paling unik dan khas di NTT. Inilah diapresiasi, direpresentasikan seperti ini. Jadi meskipun tidak seluruhnya, tapi ada ya kekhasan Nusa Tenggara Timur. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih. Ya, kemudian juga acara musiknya itu juga ada perguruan tinggi lain yang juga dari Unika akan dikolaborasikan ya, tarian budaya ya Pak ya. Ya, adat dan budaya. Jadi kita ingin betul-betul menampilkan khas kita itu seperti apa. Karena ini seluruh Indonesia Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan Ketua PWM itu 36 pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia yang mengirimkan perwakilan. Dan yang hadir tuh Bapak Ibu itu tokoh-tokoh nasional diundang, itu mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan pejabat di Republik ini ada semua. Bahkan bisa saja dari duta besar atau konsulat jenderal yang diundang. Ya, ini event yang sangat besar. Mari kita dukung ini. Untuk minta maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya tidak pernah duga dan gak pernah saya bayangkan dalam hidup saya bisa terjadi seperti ini. Bahwa kita ditunjuk sebagai tuan rumah itu bagi saya anugerah terbesar bagi kita semua di Nusa Tenggara Timur, terutama saya sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang dan Presiden akan datang sendiri di sini. Tadi tentang kunjungan Presiden sudah disampaikan juga oleh Ketua PWM. Kita berharap beliau akan hadir karena ini hari dan tanggalnya beliaulah yang meminta sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Jadi beliau yang punya jadwal. Kami ya dan pimpinan pusat Muhammadiyah terus berkoordinasi ya untuk kehadiran Presiden, dan kita harap beliau datanglah. Ya, setelah beliau jadi presiden, ya paling tidak di wilayah NTT beliau harus kunjung
ya memperhatikan masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur dan berbagai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara, apa yang beliau harus lakukan untuk di Nusa Tenggara Timur, saya kira sudah ada dalam pikiran beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Mungkin Pak Ketua mau tambahkan, silakan. Baik teman-teman sekalian, logo Tanwir kita itu tulisannya 112, tetapi dibingkai Kaisa Sando, ya kan? Ada tulisan Muhammadiyahnya, lalu di pucuk atas itu bunga ciri khas NTT SMP. Kalau di sini biasa kita kenal dengan apa? Bunga Desember ya? Ya, bunga Desember. Atau kata lainnya bunga Desember. Teman-teman, kami punya keyakinan Muhammadiyah bukan hanya di Kupang, ya. Jadi niat besar tadi mendirikan rumah sakit itu kami telah berkoordinasi dengan pimpinan pusat, sehingga mudah-mudahan biaya ya sebagaimana teman-teman pertanyakan itu semuanya akan berasal dari kalangan Muhammadiyah, juga dari semua perguruan tinggi Muhammadiyah. Kita doakan bersama saja, kalau terwujud bagus, itu kita nikmati bareng-bareng. Kira-kira begitu ya. Nah, saya kira demikian tambahan saya. Terima kasih. Ya. Baik, rekan-rekan media lokal dan nasional, kita akhiri tanya jawabnya. Kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Rektor untuk menyampaikan himbauan dan harapannya kepada seluruh masyarakat Kota Kupang terkait dengan pelaksanaan Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112. Saya persilakan kepada Bapak Rektor. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, rekan-rekan media cetak maupun elektronik, baik nasional maupun lokal. Sebagai Ketua Panitia dan juga Rektor Universitas Muhammadiyah Kupang, saya mengajak seluruh rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, baik nasional maupun lokal, untuk terus mewartakan kegiatan ini. Kegiatan penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah Milad Muhammadiyah ke-112 yang juga peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang ke berbagai pelosok Indonesia, Nusa Tenggara Timur, dan juga dunia internasional. Kami menaruh harapan besar kepada rekan-rekan media untuk membantu Universitas Muhammadiyah Kupang untuk mewartakan, menyampaikan kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan juga untuk memberikan dukungan kepada penyelenggaraan kegiatan Tanwir dan Milad Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang yang berlangsung tanggal 4 sampai dengan 6 Desember 2024. Sekali lagi rekan-rekan media, atas nama Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Kupang sebagai Ketua Panitia dan juga Rektor mengucapkan terima kasih dan penghargaan mendalam kepada seluruh media yang telah meliput kegiatan ini dan juga turut membantu Perserikatan Muhammadiyah, Perserikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga amal-amal usaha Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Kupang untuk diteruskan, disosialisasikan kepada seluruh masyarakat, dan mari kita sukseskan kegiatan Tanwir dan Milad Muhammadiyah ke-112 di Universitas Muhammadiyah Kupang. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan permohonan kita. Dan bagi rekan-rekan media, panitia juga menyiapkan media center. Ya, media center selama Tanwir, jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana lah, bantulah kami ya Bapak Ibu, dan tempatnya di sini ya. Kami bisa besar karena Bapak Ibu. Ya, kami bisa besar, kami bisa kenal di mana-mana, di seantero pelosok tanah air, di nasional maupun internasional. Kamulah orang-orang yang kami menaruh harapan betul untuk menjadi jembatan kami ke berbagai macam khalayak dan potensi masyarakat. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam harmoni Indonesia. Terima kasih. Di ufuk timur cahaya bersinar terang,
Tanwir tiba membawa harapan gemilang. Kupang jadi saksi perjuangan abadi. Muhammadiyah hadir teguhkan nurani. Bersatu hati, kuatkan iman. Di tanah Kupang kita berdiri teguh, menyebar rahmat untuk semesta. Tanwir menyinari dunia. Universitas Muhammadiyah Kupang jadi rumah ilmu, tempat kita merangkai masa depan penuh makna. Dakwah pencerahan, menggapai ridhonya, membawa Islam rahmatan lil alamin selamanya. Bersatu hati, kuatkan iman. Di tanah Kupang kita berdiri teguh,